Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube-nya Sahal Mudofari. Guys, mungkin nonton begini lah, nanya-nanya ya. Siapa sih di samping gue kan gitu. Kenal nggak? Ini orang punya nama sebenarnya. Yeah. Masya Allah. Gue kasih bocoran dikit nih guys. Namanya, dia punya restoran namanya Babe Dolop. Kambing KBD ya? KBD, Kambing Babe Dolop. Kambing Babe Dolop. Ya, pasti lu penasaran semua kan? Sebenarnya Babe Dolop itu siapa? Terus namanya siapa? Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, Bang. Kita mau nanya-nanya dulu sebentar. Nama siapa Bang sebenarnya Bang? Kita kan aneh kenal ente namanya Babe Dolop. Iya, kan orang nggak tahu tuh nama ente siapa, aslinya dari mana. Jadi nama aneh itu agak ke barat-baratan dan agak ke bule-bulean. Bule banget malah. Boleh banget. Nama saya itu Adolf Fortsman. Adolf Fortsman. Fortsman. Jadi kisahnya kakek dulu dokter di Caltex Pekanbaru. Punya sahabat orang Amerika, dokter Amerika. Dokter Amerika namanya Adolf Fortsman. Begitu aneh lahir, langsung dikasih nama Adolf Fortsman. Jadi kita nggak bisa milih. Tapi pas kakek mau meninggal, dia ngasih nama Islam ke aneh. Namanya Afdol Saufi. Apa? Afdol Saufi. Abdul Saufi. Afdol Saufi. Artinya kalau nggak salah lebih utama Saufi suci. Orang utamanya suci. Ya itu nama Islamnya karena nama saya terlalu Adolf Fortsman gitu loh. Dulunya gimana ente? Ente kelahiran tahun berapa ente? Aneh 76 76 ya? 76. Jadi agama 76 dulu Islam ya? Islam. Enggak, orang kan lahir. kadang nanya-nanya ini namanya kayak bukan nama Islam. Enggak. Jadi dari Islam dari lahir. Aneh tuh lahir di Pekanbaru. Oh. Karena bapak dulu kerja di Caltex minyak. Terus pindah ke Jakarta itu SMP kelas 3 aneh udah kos. SMP kelas 3. SMP kelas 3 aneh udah kos. Itu zaman-zaman tahun 92 gitu kan. Berarti emang dari dulu ente udah mulai apa ya, survive ya? Karena SMP kelas 3. Menarik gini Bang. Gatel ya tenggorokan. Batuk. Boleh. Menarik gini Bang, kita kan denger nih, kayak misalkan SMP aja udah ngekos. Berarti kan, mohon maaf ya, keras banget dong kehidupan di saat itu. Kalau boleh tahu. Jadi SMP kelas 3 itu waktu itu kakak masuk kuliah. Dikuliahin ke Jakarta dari Pekanbaru. Oke. Terus karena kakak mau ke Jakarta, wah aneh kan pengen tuh. Wah udah deh, masa saya nggak mau sekolah di Pekanbaru, nggak mau sekolah. Pokoknya nggak mau sekolah, nggak mau ini. Akhirnya orang tua ngalah. Ya udahlah, kita akhirnya diizinkan ke Jakarta. Ikut ke Jakarta. Itu kita udah ngekos dan kita tinggalnya di Jakarta Barat, di Dan Mogot situ, di Pesing. Itu keras itu. Pesing kalau orang ini nggak siram. Bau Pesing. Penting gitu kan. Sampai SMA itu saya tadinya pengen balik ke Pekanbaru lagi. Terus orang tua bilang, udah di Jakarta aja. Karena kalau di Pekanbaru bandel banget. Ya udah akhirnya Jakarta. Yang tadinya kita pengen ke sekolah favorit karena milihnya asal-asalan, masuk ke Cengkareng. Pasar Cengkareng itu di tahun 90 itu brong banget. Oke. Itu daerah, salah satu daerah seram di Jakarta, Cengkareng. Garis hitam ya, garis keras. Ya udah akhirnya Tapi pernah terlibat dengan urusan-urusan yang keras-keras itu? Alhamdulillah semua lingkungan aneh zaman itu keras semua. Tapi aneh yang bukan yang jadi nggak ikut-ikutan gitu loh. Satu hal aneh selalu bilang, contoh kalau ditawarin narkoba,
ditawarin minum, ditawarin Lagi ganja. kenceng-kencengnya tahun 90 ya. 90 kenceng-kencengnya. Anda bilang, sorry nggak make, sorry nggak minum. Orang, mereka sangat menghargai orang yang mengaku seperti itu. Mereka tidak akan nyekokin. Tapi kalau kita belagu, dicekokin habis sama mereka. Oke. Contoh, aneh gampang nih, minum, gampang, apa gitu loh. Dicekokin sama mereka, dicekokin habis. Lu ngeledek sih gitu ya. Ya ngeledek lu gitu. Ya itulah. Ini menarik sekali teman-teman semua. Ini punya kehidupan yang luar biasa. Sampai akhirnya orang lihat bagaimana sosok Babe Dolof. Terus gimana tuh bang? Tiba-tiba ujuk-ujuk ente dari SMP ke apa namanya? Dari SMP ente ngekos terus sekolah di Jakarta, ente mengalami kehidupan kerasnya kota Jakarta. Kalau kata slang, Jakarta kota yang penuh curiga, Jakarta tuh kota yang penuh serigala. Tapi subhanallah, ente bisa survive dengan itu dan tidak tergoda dengan itu. Ini kan luar biasa. Masya Allah. Terus orang kan mau tahu, ini ujuk-ujuk punya kafe, punya resto Babe Dolof tuh gimana? Apa ente cuman gue ikut-ikutan aja deh. Apa karena emang ente punya niat yang lebih dalam? Gue pengen harus minum. Gimana bang? Jadi sampai kuliah itu aneh kuliah Trisakti. Karena deket kan, jadi Trisakti. Masuk Trisakti, dulu orang tua lumayan ada. Jadi saya itu betul-betul yang istilahnya menikmati hidup, menikmati materi. Setelah lulus kuliah juga saya nggak pernah kerja sama orang. Oke. Nggak pernah kerja sama orang. Betul-betul yang memanfaatkan orang tua. Memanfaatkan orang tua banget. Betul-betul memanfaatkan. Betul-betul yang saya itu betul-betul wah, mau apa aja ada, mau apa aja ada, mau apa aja ada. Oh, artinya dalam kehidupan yang serba kecukupan. Ada. Alhamdulillah. Ya, sehingga nggak mau kerja karena mumpung orang tua gue orang mampu. Iya. Begitu. Ada rasa kebetulan juga orang tua jadi nggak cocok sama saya. Jadi ada rasa wow, gue bisa ini dulu nih gitu loh. Sampai ya saya ngerasa bahwa saya nggak perlu kerja lah karena tiap bulan saya dikasih. Dan sampai di titik bokap orang tua bapak sama saya itu kita orang Batak kan, kelas. Di situ saya sempat ngelmu apalah gitu loh karena ada masalah keluarga di situ gitu. Sampai mau nikah, pas nikah baru titik baliknya itu pas nikah. Subhanallah. Pas nikah saya tinggalin semuanya, sampai saya bilang sama istri, lu mau nikah sama gua nggak? Kalau lu mau nikah sama gua, lu siap lapar nggak? Karena kalau misalnya perempuan yang siap kenyang, siap mau dibawa senang-senang tuh banyak banget. Tapi lu siap nggak untuk gua ajak susah? Lu jangan ngelihat orang tua gua. Oh, jadi ente ngegambarin ke bini saat itu, jangan lihat gue dan background orang tua gue. Iya. Kan gini, kadang kan orang-orang yang mau nikah, wah gila nih orang kaya nih. Nah, Ya kan? ya. Akhirnya kan image-nya jadi matre. Iya. Dia mau memanfaatkan kehidupan orang tua. Tapi ente udah tegesin di situ. Udah tegesin di situ. Kalau misalnya bisa, minggu depan aneh lamar. Oh, subhanallah. Siap katanya. Udah, minggu depan aneh lamar. Beneran ya? Beneran, nggak ada pakai basa-basi udah. Beda kita 10 tahun. Asli mana bini bang? Jawa. Asli Jawa. Maaf ya bang, kita bukan nih guys, bukan bicara rasis ya. Beliau Bang Rudolf apa namanya? Adolf Forsman. Bos. Adolf Forsman, orang Medan kita tahu Keras. karakternya, kita tahu wataknya orang keras. Tapi beliau nggak mau kerja karena background orang tuanya orang kaya raya, orang berada lah. Jadi setiap bulan dikirimin. Artinya ya masih ucang-ucang angge, masih santai karena lu gua
mau ngapain aja juga orang tua gue tetap ngasih kan gitu. Tapi menariknya gini guys, menariknya ketika beliau mau nikah sama istrinya, tapi yang menariknya adalah dapet seorang istri orang Jawa, istrinya orang Jawa. Medan dengan Jawa punya karakter yang antara langit dan bumi. Bener gak bang? Betul banget bang. Itu pasti kan ada di kalangan keluarga. Lu nggak nyari yang ini aja? Alhamdulillah ya, alhamdulillah dari pihak istri betul-betul yang manut, yang benar-benar ngeredam karakter kan. Kalau misalnya kita kan keras, begitu keras, deng keras. Tapi istri itu betul-betul ngeredam, gitu. Nah, alhamdulillah dia betul-betul. Jadi begitu nikah, aneh, sampai bilang ke bapak waktu itu, sampai bilang saya tidak mau lagi fasilitas, saya balikin semuanya, saya mau hidup berdua sama istri sendiri. Modal kita cuman itu, semua saya balikin. Modal saya cuman ampaunya kawinan. Sampai begitu ya? Sampai segitu. Ada lumayan waktu itu ampaunya. Dan kita hidup, istri itu betul-betul sampai kita ngontrak itu sampai tidur itu sampai bantal itu alas-alasnya si baju-baju. Allah. Belum ada kasur, belum ada AC. Tapi istri, kalau bahasa lainnya piring sepiring, cuman modal aja piring lah, 2, sendok 2. Iya, betul yang dari nol kayaknya ya. Yang ibaratnya nggak nyangka saya bakal ke titik di situ. Ini menarik guys. Menariknya gini, ketika beliau semasa jomblo kan memanfaatkan orang tua. Pokoknya orang tua gue minta ini. Tapi ketika sudah nikah, justru malah pengen gue nggak butuh orang tua. Kasar kan gitu. Ya. Artinya duitnya duit gue, modal gue mau mulai dari nol, begitu kan? Betul. Sampai di situ titik saya bikin usaha kuliner dengan modal yang waktu itu saya 20 juta. Saya bikin gerobak mie ayam. Saya mikir awal mula gerobak mie ayam, saya bikin 5. Saya research cara bikin mie ayam, cara bikin ayamnya, cara bikin apanya. Itu saya research, dapat, saya hire abang-abang. Tetap saya konseptor kan. Saya hire abang-abang, saya gaji mereka, saya bagi hasil ke mereka, mereka jalan. Jalan sekitaran waktu itu kita ngontrak di Petakan, ngontrak Petakan di Jatiwaringin. Abang-abang itu jalan, dan alhamdulillah berhasil waktu itu berhasil. Pertama kali usaha saya berhasil 5 gerobak jadi 7 gerobak. Itu 2 tahun saya di sana. 2 tahun saya belajar betul-betul yang namanya usaha seperti apa. Sampai akhirnya saya damai di tahun pertama. Setelah setahun saya ini dengan konflik dengan bokap damai. Ada yang damain, terus bokap datang. Dia cuma bilang, "Kau," pride orang Batak. Ya. "Kau, kuliahkan kau mahal-mahal. Jadi pedagang mie ayam kau." Dilihat sama dia, bukan kau yang dagang." "Ya bukan lah. Aku kan bosnya." Lucu juga nih. "Berapa pendapatan kau? Berapa kan?" "Oh, bagus ya. Kok kurang berapa?" Malah dikasih karena damai, malah dikasih. Karena saya orang Batak itu laki-laki paling besar, itu yang betul-betul yang bawa nama. Malah dia ngerasa bahwa wah kok hebat gitu. Malah disuntik dana gitu. Gara-gara baik ya? Gara-gara baik. Gara-gara menunjukkan bahwa saya bisa mandiri. Gitu. Menarik sekali nih guys. Gitu. Nih Awal mulanya. Jadi memang dari awalnya memang udah ada bibit ya. Bibit jadi orang yang luar biasa. Masya Allah. Wah.
Kaget nggak? Nggak kaget. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke? Bang, kan dari riwayat ente sampai gimana ente menjadi sosok muslim, kan tentu gini bang, orang mau tahu tentang apa ya, sumbangsi. Keterlibatan ente lebih dalam untuk agama Islam nih, ente pernah apa? Salah satu yang aneh sebenarnya selalu pengen belajar agama, karena dasar aneh itu sebenarnya kurang banget. Zaman dulu di Pekanbaru SD itu tidak ada Al-Azhar di sana. Sekolah bagus itu selalu sekolah Katolik. Oke. Dulu itu di situ aneh SD malah Santa Maria. Santa Maria. Iya, Katolik ya. Katolik. Kita diajarin apa dan lain sebagainya. Sampai kita diajak ke gereja. Sampai ada guru yang Islam, tapi bilang, tapi bisa Al-Fatihah kan? Bisa. Untuk itu bisa gitu. Masa buat make sure kan? Make Karena sure. ente bolak-balik gereja kan? Bingung mereka kan. Ini nih, karena ya itu mereka sampai doanya tuh hafal untuk, karena sekolahnya Santa Maria gitu loh. Begitu SMP baru kita sekolah negeri, sekolah Islam apa dan lain sebagainya. Jadi kalau sumbangsi ya aneh belum banyak bersumbangsi, tapi berusaha untuk setiap hari. Ya dengan saat ini, dengan ente yang sudah mulai Masya Allah, orang udah mulai banyak kenal ente. Apalagi kalau kita lihat sosok beliau di Instagramnya kan banyak para artis kan, yang beliau kenal. Ini luar biasa sebenarnya. Kan tentunya gini bang, ketika kita udah dalam kondisi yang kita udah dari nol karena macam, terus orang mau tahu kan kayak past tense, present dan future kan. Nah orang mau tahu masa depan ente nanti ente mau gimana? Ente pengen punya tujuan apa di masa depan? Untuk dunia, aneh pengen ngembangin ini, pengen bercabang dan lain KBD sebagainya. itu ya? KBD. Karena fokus. Enggak, tiba-tiba ente kepikiran nama KBD itu apa? Babe Dolof orang juga bingung. Ini kenapa orang Batak bisa jadi babe? Jadi aneh dulu di dunia Vespa lumayan. Oh. Jadi salah satu founder Mana ada Vespa juga? Kemang Vespa, aneh foundernya. Oh, Campfest. Tapi sekarang vakum karena aneh ganti hobi jadi mancing. Udah gitu. Makanya pas aneh telepon, aneh lagi mancing. Itu tengah laut. Royal Enfield, dan akhirnya ketemu dengan anak-anak moge. Ya, anak-anak moge, anak-anak Harley, anak-anak itu ya gara-gara ini. Babe Dolof, kambing Babe Dolof. Babe Dolof itu brand. Otomatis saya brand. Saya harus bisa gimana caranya merangkul semua orang. Ya alhamdulillah tadinya mereka artis-artis semuanya tadinya pelanggan, jadi sahabat. Iya, Masya Allah. Karena itu mereka kalau misalnya kita ajak ngobrol biasa mereka pasti sungkan. Tapi kalau kita ajak, kita rangkul dan gak ada batas, sahabat, tidak ada batas. Sampai mereka nyaman, sampai mereka minta bikin menu-menunya ada beberapa, menu Vicky Nitinegoro, menu Omes, menu Pepi. Oh subhanallah. Itu 3 menu. Sering lihat tuh Vicky. Iya betul, Vicky kan. Kencang gitu. Gini bang, ini beliau kan kita tanya lebih dalam tentang masa depannya. Salah satunya mengembangkan KBD ini, kambing Babe Dolof. Kan pasti di setiap kita kayak saya, ketika saya mau mengembangkan satu usaha, tapi ada keinginan yang masih belum tercapai. Nah orang pengen tanya sama ente nih, aneh mewakili teman-teman, apa sih mimpi yang ente sampai detik ini belum tercapai? Ente pengen ngapain? Ente misalkan mau berangkatin haji orang tua, ente mau apalah? Aneh pengen umroh. Oh. Umroh, haji, aneh sama istri. Aneh pengen nyenangin istri. Aneh pengen, ya itu ya, karena pengalaman orang tua, bapak, aneh nggak mau nyanyiin istri.
Istri itu ibaratnya dia betul-betul yang nemenin Ane saat susah. Bener-bener dia yang nemenin. Masa di saat kita sukses kita ninggalin istri, walaupun dibilangin boleh 2 atau 3, 4, tapi insya Allah Ane satu aja. Bukannya apa-apa, nggak bakal ketemu seperti itu lagi karena cocoknya, karena betul-betul yang di saat saya sedih ada, di saat kita susah ada, Di saat orang marah-marah dia bisa redam. di saat orang mancing, suami mancing 3 hari 3 malam, orang-orang istri yang lain pada marah-marah, beliau enggak, karena beliau tahu Babe kalau mancing, Babe kalau hobi itu adalah stress relief. Begitu balik masuk ke dunia bisnisnya lagi, fokus langsung keluar lagi apa ide. That's it. Luar biasa. Ternyata ada sisi romantis dari Bang Adolf Forsman, dan luar biasa beliau sayang istri, dan keinginan yang belum tercapai sampai detik ini adalah umroh bersama istri. Insya Allah ikut program umroh bersama kita. Amin ya Kita Allah. dari sana mau umroh insya Allah. Ya, Makasih. kita doakan Babe Dolof. Amin ya Insya Allah Allah. sukses dan berkembang usahanya. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita ketemu di channel YouTube Salam Mudofari bersama Babe Adolf Forsman. Thank you. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.